Hai, good morning good people. Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di hari Minggu ya. Seperti biasa hari Minggu waktu kita thinking, waktunya kita berpikir tentang strategi, berpikir tentang kontemplatif, apapun juga yang kita harus lakukan dalam waktu tenang dan waktu menyendiri ya. Seperti saya katakan di vlog-vlog saya di awal ketika pertama kali saya menjelaskan tentang hari Minggu for me is the best time to think. Nah sekarang terutama kalau kondisi dalam PSBB ini tentunya menjadi banyak hari Minggu yang kita bisa pakai, atau banyak hari lain yang seperti hari Minggu yang bisa kita pakai untuk berpikir. Menyambung dari minggu lalu yang kita bicarakan tentang collective thinking atau berpikir dengan rame-rame, which is I suggest strongly kita mulai berpikir dengan cara kolektif dan bukan dengan cara individual ya, karena ini akan menjadi lebih sulit untuk melewati dan sukses di dalam kondisi sulit seperti ini, krisis seperti ini. Nah, menyambung dengan collective thinking, nomor satu yang kemarin saya bahas minggu lalu adalah tentang asumsi. Nah, asumsi apa yang kita anggap benar, yang kita anggap cocok di bisnis kita, yang sekarang tidak lagi cocok dan benar. Nah, asumsi itu seperti kacamata ya. Ketika kita menggunakan kacamata biru, maka semua apa yang kita lihat menjadi biru. Ketika kita menggunakan kacamata hitam, semua menjadi hitam, and so on. Ada 5 area yang saya ingin jelaskan tentang asumsi lebih detail lagi, seperti promise, seperti janji saya minggu lalu tentang saya akan mendetailkan tentang collective thinking. Ada 5 area yang menurut saya salah kaprah yang semakin hari semakin saya yakin bahwa ini harus segera dilempengkan, terutama diluruskan, terutama dalam hal berpikir tentang bisnis untuk jangka panjang ya. Jadi ini sekali lagi, ini berpikir untuk bisnis jangka panjang. Kalau Anda berpikir tentang bisnis jangka pendek, mungkin vlog ini nggak ada gunanya, tidak relevan dengan Anda. Kalau Anda berpikir tentang mendapatkan profit segera mungkin, secepat mungkin, kemudian Anda walk out atau check out dari bisnis Anda, pindah bisnis lain, well mungkin ini bukan vlog untuk Anda. So Anda bisa tutup vlog ini dan Anda bisa pilih vlog saya yang lain yang lebih cocok untuk Anda. Alright, so again, ada 5 asumsi yang menurut saya perlu diluruskan, yang ini berkaitan dengan entrepreneurship atau bisnis world, bisnis dunia bisnis secara keseluruhan. Let's go ya. Number 1. Asumsi pertama adalah yang dikatakan sebagai pengusaha itu suka risiko. Pengusaha itu mencintai risiko, dan kalau nggak ada risiko malah dia kurang greget. Well, ini saya mesti katakan, ini sesuatu yang konyol sekali. Karena pengalaman saya di dalam mengcoach sekian banyak pengusaha dalam hampir 10 tahun terakhir, dan plus 10 tahun ketika saya menjadi eksekutif di profesi saya sebelum menjadi coach, saya malah merasakan kebalikannya. Para pengusaha itu tidak mau berisiko. Pengusaha itu sangat menghindari risiko. Nah, ini saya buktikan ya. Jadi pertama kali ketika Anda punya bisnis, apa yang Anda mesti lakukan ini sebetulnya adalah menghitung antara risiko dan reward. Betul kan? Antara worth it nggak, nyucuk apa enggak. Bahwa di dalam kondisi bisnis ada risiko, kita terima. Tapi kalau kondisi risiko ini jadikan sebagai patokan, menjadi asumsi yang bahwa kalau nggak ada risiko bisnis itu tidak baik, maka Anda bukan pebisnis, Anda adalah penjudi sebetulnya. Ya, Anda ketagihan, ada adrenalin rush yang membuat Anda suka dengan risiko. In fact, kenyataannya totally the opposite. Kebalikannya, bahwa pengusaha itu menghindari risiko sebisa mungkin. Kalau bisa bisnis yang nggak ada risikonya, ada apa nggak? Sayanya memang tidak ada. Ya, kenyataannya memang tidak ada bisnis yang tidak ada risiko. Jadi kita mesti fair bahwa bisnismen itu memang mau nggak mau harus menghadapi risiko. Tapi kata operative word-nya, kata tekannya, garis bawahnya itu bukan di risikonya, tapi mau nggak mau mengambil risiko. Ya, cukup jelas ya. Jadi dalam kondisi ini apa yang Anda bisa tanyakan, apa yang Anda bisa pertimbangkan. Ingat, dalam kondisi berpikir atau thinking vlog, saya selalu mengatakan bertanya itu adalah salah satu tools yang paling bagus untuk kita jadi lebih pandai. Karena dengan bertanya otak Anda akan berpikir. Nah, kalau pengusaha menghindari risiko, tolong tanya secara kolektif ke teman Anda, ke saudara Anda yang pengusaha juga, ke kolega Anda, kalau Anda punya komunitas pengusaha, tanyakan satu hal ini. Apa yang Anda lakukan untuk meminimalisir risiko di dalam kondisi krisis seperti ini? Apa yang dilakukan untuk meminimalisir risiko? Risiko apa itu? Risiko gagal bayar, default, risiko gagal bayar ke supplier ya, risiko tidak mendapat pembayaran dari konsumen, risiko tidak bisa menjual, risiko konsumen anak buah Anda tidak bisa digaji, risiko anak buah Anda resign. Jadi ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan risiko yang Anda bisa luruskan sehingga Anda bisa melihat ini sebagai kondisi pengusaha itu sebetulnya meminimalisir risiko. Pertanyaannya adalah apakah Anda sudah meminimalisir risiko, dan sudahkah industri Anda meminimalisir risiko? Perusahaan industri ini dengan negara, bagaimana negara bisa membantu supaya kita tidak mengambil risiko? Apa yang kita mesti lakukan
perampingan seperti apa yang kita bisa lakukan supaya kita tidak mendapatkan risiko yang over dibandingkan dengan manfaat yang kita dapat. Seperti pada umumnya kita tahu bahwa dengan kondisi seperti ini maka risiko itu kan sangat tinggi sekali, sedangkan worth it kelayakan usahanya itu menjadi sangat kebanting. Kalau mungkin sebelum krisis risikonya 5, benefitnya 20 gitu ya. 1 banding 4. Tapi sekarang mungkin kebalik, risikonya 20, benefitnya adalah 1. So you have to understand how to minimize risk. So itu asumsi pertama yang kita mesti lurusin ya. Pengusaha bukan suka risiko. Pengusaha mau tidak mau mengambil risiko karena mau dapat profit atau benefitnya. That's number one. Nomor 2 adalah tentang asumsi yang berhubungan dengan failure dan kegagalan. Ya, ini lebih konyol lagi ya. Dikatakan bahwa pengusaha itu semakin banyak gagal, maka semakin besar suksesnya. Nah, usah ngerti konsep filosofinya, bahwa kegagalan sekali lagi sama dengan risiko, tidak bisa kita hilangkan 100%. Tapi pengusaha itu bukan mencari gagal, pengusaha itu mencari sukses. Nah, jadi intinya hampir sama, saya tidak akan lagi konsepnya exactly the same dengan risiko. Tapi poin saya seperti ini. Apa yang Anda bisa lakukan supaya Anda tidak terlalu banyak gagal? Ada sebuah pepatah, ini sebuah joke yang saya sharingkan ke klien saya sekitar 4 tahun lalu. Satu pengusaha garment saya bilang kepada beliau, Pak, kalau Anda kehilangan 10 juta dalam bisnis, Anda kehilangan 20 juta sampai 25-50 juta dalam bisnis, Anda bisa bangga mengatakan bahwa itu uang sekolah. Ya, jika Anda kehilangan 10 juta, 20 juta, 50 juta, oke, 100 juta lah, ya. Kalau Anda lebih banyak berhubungan dengan lebih banyak aset yang mesti Anda taruh untuk bisnis Anda, maka mungkin kehilangan 100 juta. Mungkin Anda bisa bilang bangga, itu uang sekolah saya supaya Anda lebih pintar, right? Anda bangga dong, kehilangan 10 juta uang sekolah. Anda masih bisa membanggakan diri. Tapi kalau Anda kehilangan 10 miliar, terus Anda katakan itu uang sekolah saya, No. That's stupid. Itu berarti Anda tidak melakukan due diligence. Anda tidak melakukan tata tertib, tata kelola bisnis dengan benar. 10 juta, 20 juta, Anda bangga bilang uang sekolah. Kalau 10 miliar itu bukan uang sekolah, itu kekonyolan namanya. Ya, so ada sebuah istilah namanya MVP, yaitu minimum viable product. Produk paling kecil satuan, yang paling murah, yang Anda mesti tes dulu kepada market supaya Anda tahu apakah ini worth it untuk dieskalasi, di leverage menjadi produksi yang massal. Nah, dalam kondisi seperti ini, collective thinking Anda bisa tanyakan yang kedua ini. Tanya kepada teman Anda pengusaha, tanya kepada saudara Anda, tanya kepada komunitas Anda, ke asosiasi perusahaan Anda, whatever it is. Tanyakan hal baru apa yang Anda lagi tes di market. Misalkan Anda lagi ngetes untuk menjual alat pelindung diri APD. Walaupun Anda bukan pengusaha yang berhubungan dengan APD, produser APD, tapi sekarang Anda berusaha untuk menjadi produser APD. Tanyakan, apa hal kecil apa saja yang Anda lakukan sekarang untuk test the market? Oh, saya lagi lakukan test the market dengan menggunakan asumsi saya sih sebetulnya saya melihat bahwa kalau saya jual online bisa. Betulkah bisa? So, ask around, kemudian pikirkan apa yang baik untuk Anda yang Anda melakukan tes. Ingat, tes kecil dulu, jangan langsung besar. Uang kita bukan, kecuali Anda uangnya sultan, nggak ada serinya ya. Kalau uang ada serinya, you have to manage the money supaya nggak hilang semuanya. Kalaupun gagal, Anda bisa bangkit lagi. Jangan sampai gagal tapi mati. Yaitu asumsi nomor 2. Asumsi nomor 3, wow, this is one of the biggest wrong assumption. Bahwa pengusaha itu harusnya fokus di usahanya. Saya ulangi lagi ya. Asumsi nomor 3 yang banyak orang salah paham, yang mengatakan bahwa pengusaha itu seharusnya fokus di usahanya. Saya beritahu ya, pengusaha sukses di dunia ini itu banyak, hampir 100%. Even boleh saya katakan, saya bilang hampir karena saya nggak punya data persisnya, tapi saya punya data besarnya bahwa hampir 100% itu pengusaha nggak fokus. Mau buktinya? Mari kita mulai dengan namanya Amazon. Amazon itu toko apa pertama kali? Amazon itu toko buku online pertama kali. Yang pertama kali dia besar karena toko buku online. Sekarang apa yang mereka jual? Mereka menjual organic food and number 1 online shoe retailer, ya, penjual sepatu online terbesar di dunia. So bagaimana ada fokus? No, that's not fokus. Itu diferensiasi. Ya, kemudian Warren Buffett, guru saya secara online, guru online saya dalam investasi, ada 100 lebih portofolio perusahaan yang di manage. So it's not about focus about the business, tapi fokus on your thought. Pikiran Anda yang mesti fokus untuk mengulangi kesuksesan itu dalam bentuk yang lain-lain. Ya, kemudian kita punya
Kita punya Google. Google itu dapat uang dari mana? Google dapat uang dari 99% dari iklan. Yes, correct. Tapi sekarang mereka punya Lyft, LYFT, itu online, ojek online. Dan kemudian dia punya OS, handphone, yang terpakai saya buat nge-vlog, pakai handphone Samsung. Ini adalah OS-nya dari Google, yang paling besar bahkan mengalahkan Microsoft. So, pertanyaan saya adalah, yang Anda tanyakan kepada Collective Thinking Group Anda adalah, apa yang Anda harus diversifikasikan dalam kondisi ini? Apa produk apa yang Anda bisa lakukan? Apa yang bisa Anda tambahkan? Fitur apa yang Anda bisa tambahkan? Anda mesti mengakuisisi perusahaan apa? Anda mesti menambah, line produk apa dan seterusnya. Sehingga Anda bisa mendapatkan variasi menu di ide kepala kita. Right? So, nomor 4. Ada yang kita bilang namanya profit. Nomor 4 dan 5 ini yang saya bilang setengah-setengah betul, setengah salah. Ya, karena memang ini kuasi ya. Kuasi itu artinya setengah betul, setengah salah. Yaitu namanya profit itu segalanya dalam bisnis. Cash segalanya dalam bisnis. No, that's not true. Itu 50% betul bahwa profit dan cash itu penting dalam bisnis. Itu 50% betul. Kenyataannya 50% yang kedua sering dilupakan, yaitu namanya aset. Itu 50%. So, di sebelah kiri saya itu namanya adalah profit dan cash. Yang kedua, sebelah kanan saya namanya aset. Aset adalah yang menghasilkan profit dan cash. So, kalau Anda mendapatkan profit dan cash tapi kehilangan asetnya, you are not a businessman. Anda cuma berdagang aja, cuma dapat uangnya, ambil kemudian ciao. Ya, bahkan ada pepatah mengatakan kalau Anda tidak mengasah kapak Anda dan Anda sibuk untuk menebang pohon, maka suatu saat kapaknya akan tumpul dan pohonnya sulit ditebang dan Anda akan bangkrut. Itu fenomena, itu adalah sebuah cerita yang menarik dan sesuai dengan kondisi di mana Anda fokus cari uangnya, Anda lupa membangun asetnya. Di dalam kondisi seperti ini, ketika profit dan cash menjadi sulit karena memang marketnya berubah, Anda mesti fokus untuk membangun asetnya dulu. Your team, your system, the whole concept tentang aset yang Anda mesti bangun. Ya, tanyakan kepada collective thinking, your team, your partner, you punya brainstorm, business owner, segala macam, komunitas Anda. Tanyakan apa yang mereka lakukan untuk mengefisiensikan perusahaan mereka. Apa yang mereka lakukan untuk mengefektifkan aset mereka. Mereka punya aset apa saja yang mereka mesti lakukan. Mereka mesti diversifikasikan. Portofolionya mereka apa saja. Karena fokusnya ke aset dulu. And finally number 5 yang paling saya suka dan paling perlu diluruskan adalah yang namanya customer is everything dalam bisnis. No customer, no business. Itu 50% betul, tapi 50%-nya lagi juga ada yang lupa, yaitu apa? Yang mensupport supaya customer itu bisa terdeliver dengan bagus. Itu siapa? You punya sistem seperti apa? Anda punya tim seperti apa? Anda punya mekanisme SOP seperti apa? What is the rules of the game? Ada sebuah kedai burger di Amerika, saya udah agak lama baca, saya lupa namanya, tapi ini dinominasikan sebagai burger terenak di Amerika. You know what? Pada saat dia dinominasikan, dia kebanjiran order, nggak mampu, malah tutup. Nah, ini kan sebuah tragis yang luar biasa. Dia dinominasikan menjadi burger yang paling enak, malah laku karena diviralkan, malah banyak yang datang, tapi tidak mampu handle, malah drop dan tutup. Kualitasnya menurun, kemudian dia collapse. See, what I'm saying adalah customer is 50% penting untuk perusahaan. Harus, tapi Anda mesti pastikan bahwa another 50% which is your system, itu mesti mensupport customer itu. Ya, so tanyakan kepada tim Anda, ask around about the system, apa yang mereka bisa improve untuk bisa menghandle customer. Persiapan seperti apa yang Anda mesti lakukan supaya Anda bisa menghandle customer lebih besar dibandingkan sekarang. Again, my friend, this is taking time. It's all about questions, pertanyaan, tapi Anda mesti berpikir supaya mendapat clarity. That's it, guys. I see you tomorrow. Stay safe, stay healthy. Happy thinking. Bye-bye. Boom.